Nabi Ayub ditimpa penyakit selama 18 tahun. Hatiku tidak ingat kepadamu dan lisanku tidak pernah menyebut kebesaranmu. والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, muslimin dan muslimat, sekedar mengingatkan bahwa setiap malam Kamis di masjid kita, tepatnya di Masjid Nurut Taqwa, setiap malam Kamis diadakan pengajian rutin yang akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Kandirin dengan kajian kitab Daqaiqul Akhbar. Oleh karena itu, bagi saudara yang memiliki luang waktu untuk bisa mengikuti pengajian setiap malam Kamis yang diselenggarakan oleh pengurus Masjid Nurut Taqwa, dan pengajian ini dibuka untuk umum. Siapapun yang punya waktu silakan untuk hadir pada malam Kamis, tepatnya pada Isya, dengan kajian kitab Daqaiqul Akhbar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحشر ول المرسلين لواؤه تلقى من. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Rasulillah.
ketika keluar dari badan, yaitu di halaman 14 urutan dari bawah baris yang kelima. 12. Warwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al-salam yaqulu ta'ala. Ruya diriwayatkan an Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi Allah anhu, dari sahabat Abi Hurairah. Qala, dia berkata, qala alaihi salam, berkata Nabi Muhammad alaihi salam, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, aku tidak mengeluarkan seorang hamba dari hamba-hamba dari dunia, yaitu ketika orang meninggal. Aku berkehendak untuk memberi ampunan kepadanya, kecuali aku kurangi dari buruknya amalnya disebabkan karena sakit pada badannya atau sempit di dalam kehidupannya atau dengan sesuatu yang menimpanya. Andai keburukan itu masih berada, akan aku beratkan ketika dia meninggal. Artinya orang hidup yang tak pernah merasakan enak, penyakit datang secara saling silih berganti. Lambungnya habis kuman, ganti jantungnya kuman, sudah sembuh, ganti kolesterolnya tinggi. Pokoknya di dalam kehidupannya orang itu tadi penyakit selalu datang silih berganti. Dalam kehidupannya tak pernah merasakan kesenangan. Yang dimakan hari ini habis, besok belum tentu ada, masih mencari. Orang itu ketika hidupnya tak pernah merasakan enak di badannya, kehidupannya, musibah yang datang silih berganti. Ketika ketemu Allah, wala sajji'ata alaihi, orang itu tidak mempunyai keburukan atau dosa sama sekali, karena waktu hidupnya sudah diberi cobaan oleh Allah yang datang silih berganti, yang berupa sakit, sempit di dalam kehidupannya. Maka kata Allah, ila naqastu min sajji'ati amali bisaqamin fi jasadihi aw fi dzikrin fi ma'isatihi. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Wa izzati, dan demi kemuliaanku, wa jalali, lan demi keagunganku, la ukhriju, aku tidak mengeluarkan abdan, seorang hamba, min ibadi, dari hamba-hamba. Wa ana, dan aku uridu berkehendak, Allah ufira lahu, hendaklah aku tidak memberi ampunan lahu kepadanya, ila wafaituhu, kecuali aku berikan dia atau aku tepati janjiku, bikulli hasanatin, setiap kebagusan amalah yang dia mengerjakannya, sihatin, dengan sehat, fi jasadihi, pada
Fa'in bagia, maka apabila tetap berada min sayyi'ati dari keburukannya sayun sesuatu min hasanatihi dari kebagusannya sayun sesuatu bawantu aku ringankan alaihi kepadanya inggal mauti ketika mati hatta yaliko sehingga bertemu ni kepadaku wala hasanata tidak ada bagusan sama sekali lagu miliknya. Ini sebaliknya, demi keagungan dan kemuliaan aku tidak mengeluarkan seorang hamba dari hamba-hambaku dari dunia. Aku berkehendak tidak memberi ampunan kepadanya, kecuali aku tepati janjiku setiap pekerjaan yang dia kerjakan selalu menghasilkan kebagusan seperti badannya selalu sehat, kebahagiaan yang selalu dia dapati, keluasan rezekinya yang selalu dia dapatkan. Fa'in bagia min hasanati syai'in, andai kebahagiaan itu tetap masih dia rasakan sampai menjelang kematiannya, dia akan bertemu kepadaku tidak mempunyai kebaikan sama sekali yang pernah dialami oleh Raja Fir'aun. Fir'aun itu selama hidupnya tak pernah merasakan yang namanya sakit. Ada nggak di sini yang pernah sakit? Kalau ada berarti dia turunan Fir'aun. Kalau orang yang nggak pernah sakit itu berarti turunannya Fir'aun. Kehidupannya Fir'aun di dunianya tak pernah merasakan kesulitan. Apa yang dia kerjakan selalu membuahkan hasil yang bagus. Teman-temannya pada ikut nanam cabai, dia sendiri yang panen, temannya pada hancur di makan hama. Orang-orang pada mendirikan usaha apa bangun, dia mampu aja usahanya selalu dimudahkan. Itu kata Allah, ketika dia meninggal sampai tidak pernah merasakan kesulitan atau kesusahan hidupnya, maka telah dia bertemu kepadaku tidak mempunyai kebaikan sama sekali. Makanya orang kalau diuji oleh Allah, jangan orang selalu merasa orang badan terbengek, tahunya hilang, ganti lagi, radang, ganti lagi, tenggorokan kering, pahit. Itu kalau kita sadari bahwa kita dikasih penyakit oleh Allah, sebenarnya kita mendapat keringanan dosa kita karena kita ditimpa oleh penyakit yang pernah dirasakan oleh Nabi Ayub, yaitu ketika menjelang kesembuhannya Nabi Ayub ditimpa penyakit selama 18 tahun. Di akhir kesembuhannya tinggal gantung dua yang ada di badannya. Yang satu meloncat makan lidahnya, yang satu loncat pengen makan hatinya. Baru Nabi Ayub berkata di dalam Al-Qur'annya, "Ani masanya dulu, ya Allah, aku sekarang sudah mendapat musibah yang paling
pengen makan di dapur, yang satunya lagi pengen makan berarti. Kalau kedua-duanya organ tubuhku ini dimakan oleh belatung, aku sudah putus hubungan dengan kamu. Hatiku tidak ingat kepadamu dan lisanku tidak pernah menyebut kebesaranmu. Kata Nabi Ayub menjelang kesembuhan dari sakitnya 18 tahun. Akhirnya belatung loncat dari badannya Nabi Ayub, yang satu loncat ke air menjadi lintah yang sekarang bisa menyembuhkan penyakitnya orang-orang. Makanya sekarang banyak orang yang terapi pakai lintah. Itu lintah yang didapat dari belatungnya Nabi Ayub. Yang satu loncat ke darat menjadi lebah yang madunya sering diminum dengan sekarang. Itu lebah dari belatungnya Nabi Ayub. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ayo tak usah kamu menyesali musibah yang aku berikan kepadamu. 70 nabi ngantri minta musibah itu diberikan, tapi aku pilih musibah ini aku timpakan kepadamu supaya kamu bertambah karomah dan kebesaran. Kata Allah 70 nabi ngantri minta penyakit. Mana yang pantas diberikan percobaan sebesar itu? Ternyata yang pantas menyandang musibah itu adalah Nabi Ayub. Kata Imam Abu Ashab, aku berada di sisi Siti Aisyah. Tiba-tiba ada atapnya rumah tenda gugur menimpa kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang tadi berkata, tertawa. Ketika Aisyah melihat orang yang tertimpa atapnya rumah tenda tadi pada tertawa, Aisyah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, orang mukmin, orang yang beriman, yang tertusuk duri atau dia ditimpa musibah, kecuali orang itu akan dihapus dosa, diangkat atau diangkat derajatnya, diberikan pahala dan akan dihapus dosa-dosanya. Jadi orang kalau tertimpa musibah, sebenarnya Allah bukannya marah atau benci apa itu. Sebenarnya tujuannya hanyalah untuk memberi ampunan kepada orang itu. Tergantung orang itu sabar dan tidaknya menerima musibah itu. Kalau orang yang tertimpa musibah, kecuali dia akan diangkat derajatnya atau diberi pahala dan dihapus keburukannya. Jadi badan kalau yang nggak pernah merasakan penyakit, sebenarnya itu bukan badan yang bagus. Sama juga harta benda yang tak pernah tertimpa bencana, sebenarnya bukan harta yang bagus. Badan yang bagus yaitu badan yang pernah merasakan yang namanya sakit. Harta yang bagus juga harta yang pernah mengalami bencana dan cobaan. Sering merasakan pilek, panas,
yang beriman meninggal. Turun dari langit malaikat yang berwajah putih. Wajah putihnya malaikat diumpamakan seperti matahari. Malaikat yang datang di sisinya orang mukmin tadi membawa kain kafan dari surga. Orang yang meninggal, orang mukmin yang mau meninggal orang mukmin datang terlebih dahulu, yaitu malaikat yang membawa kain kafan dari surga datang di sisinya orang-orang mukmin tadi, duduk berbaris jauh mata memandang sambil membawa kain kafan dari surga. Kemudian malaikat pencabut nyawa datang berkata kepada roh yang masih di dalam badan, "Ukhruji ayatul nafsul mutmainnah, keluarlah roh yang bersih, roh yang tenang, menghadaplah kamu kepada ampunannya Allah, carilah kamu keridhaannya Allah." Kata Nabi Muhammad SAW, keluarnya roh dari badan tadi seperti air yang mengalir yang ditumpahkan dari tempat minuman. Langsung aja lancar, nggak ada berhenti karena dipanggil oleh malaikat pencabut nyawa. Ukhruji ayatul nafsul mutmainnah bila maghfiratillah wa ridwani. Sudah keluarlah kamu dari jasad yang kamu tempati, carilah ampunannya Allah dan carilah keridhaannya Allah. Kata Nabi Muhammad, roh yang diperintahkan oleh malaikat maut tadi keluar dari badannya orang yang beriman seperti air yang ditumpahkan dari tempat minuman. Itu rohnya orang-orang mukmin ketika keluar dari jasad itu. Lalu malaikat yang berbaris tadi, yang berbaris sepanjang penglihatan mata, sejauh mata memandang, roh dimasukkan ke kain kafan yang dibawa dari surga. Jadi roh dimasukkan ke kain kafan lalu dibawa naik. Wa yudrijunahu bil talafani wa yakhruj min harikun. Setelah roh dibungkus kain kafan yang didatangkan dari surga, baunya sudah dibungkus seperti bau harumnya minyak misik. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi berkata, wa ma yas'aluna, dan tidak ada kain kafan. Malaikat membawa naik, tidak membawa naik kecuali malaikat yang lainnya pada bertanya, bau harum apaan ini? Dijawab oleh malaikat yang membawa tadi, ini adalah bau harumnya rohnya Mu'min, karena disebutkan nama bagusnya di dunia, di ahsani asma'i. Ini adalah bau harumnya rohnya Mu'min ketika hidup di dunia, ya. Dia selalu menjalankan ibadah kepada Allah, selalu menjalankan amal-amal yang soleh. Makanya ketika dia meninggal, rohnya diangkat ke langit, baunya seperti bau harumnya minyak
beriman. Ketika roh dibungkus kain kafan, dibawa naik oleh malaikat, yaitu rohnya orang mukmin, dibawa naik oleh malaikat. Ketika sudah sampai langit satu, malaikat berkata, bukalah pintu-pintu semua. Akhirnya pintu langit 1 sampai ke 7 terbuka semua. Ketika sudah sampai langit 7, ada panggilan yang didatanginya dari sisinya Allah, yaitu panggilannya Allah. Uktubu, malaikat, tulislah rohnya orang mukmin ini di dalam tulisan bukunya, yaitu di tempat yang paling tinggi. Setelah itu kembalikan lagi ke dunia lagi, sesuai dengan firman-Ku, kata Allah. Aku jadikan dia dari tanah, aku kembalikan dia lagi ke tanah, dan aku keluarkan lagi dari tanah juga. Yaitu orang hidup di dunia tercipta dari tanah, setelah mati meninggal balik lagi ke dalam tanah. Walau rijukum, setelah mati di dalam kubur, aku keluarkan lagi juga dari tanah. Jadi bangkit dari alam kubur juga dari tanah juga. Ketika orang bangkit dari alam kubur menghadap hari kiamat, orang bangkit dari alam kubur yaitu dari tanah juga. Jadi orang tercipta dari tanah, hidup di atas bumi, kembali lagi ke dalam bumi, keluar lagi dari bumi menghadap hari kiamat, yaitu wanukhrijukum taratan ukhra. Nabi Muhammad SAW berkata, setelah roh sudah sampai langit ke-7, roh dikembalikan lagi pada jasadnya yang berada di kuburan. Setelah roh dikembalikan ke jasad, datang malaikat yang menakutkan bentuknya. Kemudian malaikat tadi menunjukkan mayat yang ada di dalam kubur. Lalu malaikat berkata kepada orang itu, "Marhabuka, siapa Tuhanmu?" Sampai akhir pertanyaannya, yaitu marhabuka, wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa panutanmu, apa peganganmu, dan apa kiblatmu, sampai akhir pertanyaan itu. Kemudian malaikat kedua tadi berkata, "Maka guru biar rajul alladzi salakum, apa yang kamu katakan kepada orang laki yang diutus untuk memimpinmu, yaitu Nabi Muhammad?" Dia menjawab, "Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah Nabi yang diturunin Al-Quran. Aku beriman kepadanya dan aku membenarkan apa
bukan malaikat di alam kubur ditanya bisa menjawab seperti itu. Yang aku tahu Muhammad adalah utusan Allah. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepadanya. Aku beriman kepadanya dan aku membenarkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Ada panggilan dari langit. Hambaku adalah orang yang benar. Sudah, gelarkanlah tikar dan gantilah baju dari bajunya surga dan bukalah pintu-pintu surga. Malaikat yang bertanya kepada mayat di alam kubur mendapat perintah dari Allah, albisu libasan minal jannah, gantilah bajunya dia baju dari surga. Makanya kalau sekarang ada orang yang melihat kuburan digali, kain kafannya masih utuh, mungkin itu adalah makamnya orang mukmin yang sejati, yang benar-benar amal ibadahnya ikhlas hanya untuk Allah. Di sini Allah memerintahkan al-bisu libasan minal jannah, gantilah kain kafannya dia baju dari surga. Makanya kain kafannya masih utuh diganti baju yang dari surga. Tapi ketika kubur digali, biarpun kain kafannya masih utuh, tapi masih kelihatan panjang. Gak mungkin kain kafan itu dilipat, karena kalau dilipat orang tambah takutnya lagi. Jangan-jangan di dalam kubur ada tukang laundry, kain kafannya masih utuh dilipatkan, orang-orang tambah takut juga. Makanya kain kafan tetap masih utuh memanjang, nggak busuk, nggak rusak. Mungkin orang-orang itu diganti kain kafannya dari bajunya surga. Itu orang-orang mukmin yang sebenarnya, orang-orang mukmin yang benar-benar ikhlas ibadahnya, bukan karena ria, bukan karena ingin dipandang orang, ikhlas, benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang seperti itu bisa ketika meninggalnya kain kafannya utuh diganti baju dari surga. Kemudian datang bau harum dari surga, menjumpai, bertemu kepada orang yang mukmin di dalam kubur. Kemudian kuburnya orang mukmin tadi diluaskan sepanjang penglihatan mata, yaitu kuburannya luasnya sepanjang pandangan mata. Terus orang-orang kalau keimanannya tipis, dia juga mengobrol. Kalau makamnya orang ini dipandang, dan terus sampingnya pada ditaruh di mana? Kok ada perluasan tempat begini? Terus yang samping-sampingnya pada di mana? Itu orang yang keimanan dan tauhidnya kurang. Kalau di dalam kubur, kok bisa Pak kuburnya diluaskan? Terus yang samping-sampingnya pada ditaruh di mana? Orang-orang pada pikirnya kayak begitu ya. Kalau Allah berkehendak, jangankan satu orang yang diluaskan, semua orang yang diluaskan kuburnya pun akan muat kalau Allah yang berkehendak. Maka ketika jenayahnya orang mukmin mendapat roh dari surga, kemudian ada seorang lagi datang, berarti dilemahan dari amal solehnya berupa orang laki. Kemudian mayat berkata, siapa engkau?
Aku tak pernah menjumpai orang setampan kamu. Dijawab oleh orang laki tadi. Jelmaan dari amal solehnya, yaitu aku adalah amal solehmu yang kamu berbuat di alam dunia. Maka jamaah semua harus memperbanyak amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan kelak kita menghadap Allah. Semoga kain kapan kita semua diganti kain kapan dari surga, dan maka kuburan kita semua akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian pada malam hari ini kita tutup sampai di sini. Saya mengerti, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat kepada diri saya, khususnya umumnya kepada jamaah semua. Barakallahu li wa lakum min kitabil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمطرت في الخاء